Baik, kami mulai presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang Recycling Adaptive Organization atau merancang organisasi adaptif. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zevanya sebagai moderator dan 4 rekan saya. Yang pertama Rina Rismawati, yang kedua Rizka Mulyani, yang ketiga Rizkia Hasanah, dan yang keempat Rosa Rahael. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rina. Kepada Rina kami persilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu merancang organisasi adaptif. Adalah penyebaran sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Penyebaran sumber daya adalah tercermin dalam pembagian kerja organisasi ke dalam departemen dan pekerjaan garis, wewenang formal, dan mekanisme untuk mengkoordinasikan beragam tugas organisasi. Adapun struktur dari organisasi vertikal, yang pertama yaitu serangkaian tugas formal yang diberikan kepada individu dan departemen. Yang kedua, hubungan pelaporan formal, termasuk garis wewenang, tanggung jawab keputusan, jumlah tingkat hierarki, serta rentang kendali manajer. Yang terakhir, desain sistem untuk memastikan koordinasi yang efektif dari karyawan lintas departemen. Adapun karakteristik dari struktur vertikal ini, yang pertama yaitu spesialisasi kerja. Spesialisasi kadang disebut sebagai pembagian kerja, di mana tugas-tugas organisasi dibagi lagi menjadi pekerjaan yang terpisah. Yang kedua yaitu rantai komando. Rantai komando adalah garis wewenang yang tidak terputus yang menghubungkan semua orang dalam suatu organisasi dan menunjukkan siapa melapor kepada siapa. Hal ini terkait dengan dua yang mendasari prinsip, yaitu kesatuan komando berarti bahwa setiap karyawan hanya bertanggung jawab kepada satu pengawas. Sedangkan untuk prinsip skalar mengacu pada garis wewenang yang didefinisikan dengan jelas dalam satu pengawas. Adapun dari the chain of illustrated command, yang pertama adalah authority atau otoritas. Otoritas adalah hak formal dan sah dari seorang manajer untuk membuat keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi. Adapun otoritas sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu otoritas diberikan kepada posisi organisasi, bukan orang. Yang kedua yaitu wewenang diterima oleh bawahan. Yang ketiga, otoritas mengalir ke bawah secara hierarki vertikal. Yang kedua yaitu responsibility atau tanggung jawab. Yang ketiga adalah delegasi. Delegasi berarti proses yang digunakan manajer untuk mengalihkan wewenang dan tanggung jawab pada posisi di bawahnya dalam hierarki. Ketika manajer tidak dapat mendelegasikan, maka mereka akan merusak peran bawahan mereka dan mencegah orang lain dari melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Adapun pendekatan yang membantu dalam delegasi manajer, yang pertama yaitu delegasikan seluruh tugas. Yang kedua yaitu pilih orang yang tepat. Ketiga, pastikan bahwa otoritas sama dengan tanggung jawab. Yang keempat, berikan instruksi secara menyeluruh. Yang kelima, pertahankan umpan balik. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi serta menghargai kinerja. Baik, untuk slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Rizka. Kepada Rizka dipersilahkan. Oke, baik. Adapun bagian-bagiannya. Next. Departementalisasi yang menjadi dasar pengelompokan jabatan ke dalam departemen dan departemen ke dalam organisasi total. Manajer membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan rantai komando untuk mengelompokkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan mereka. Dua pendekatan untuk desain struktural mencerminkan penggunaan yang berbeda dari rantai komando di departementalisasi.
Seperti fungsional vertikal divisi matriks adalah pendekatan tradisional yang mengandalkan rantai komando untuk menentukan pengelompokan departemental dan hubungan pelaporan di sepanjang hierarki. Dua pendekatan inovatif adalah penggunaan tim dan jaringan virtual, pendekatan tingkat organisasi otoritas keputusan yang lebih rendah. Departementalisasi atas dasar yang individu dikelompokkan ke dalam departemen dan departemen menjadi organisasi total. Sekian dan selanjutnya akan dibacakan oleh Riris. Kok Riris sih? Selanjutnya akan Sentralisasi dan desentralisasi berhubungan dengan tingkat hierarki di mana keputusan dibuat. Sentralisasi berarti otoritas keputusan ditempatkan di dekat bagian atas organisasi. Dengan desentralisasi, otoritas keputusan ditugaskan ke tingkat organisasi. Faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi sentralisasi versus desentralisasi adalah sebagai berikut. 1. Perubahan yang lebih besar dan ketidakpastian lingkungan biasanya dikaitkan dengan desentralisasi. 2. Jumlah sentralisasi atau desentralisasi harus sesuai dengan strategi perusahaan. 3. Pada saat krisis atau risiko kegagalan perusahaan, otoritas dapat dipusatkan di atas. Perbedaan utama antara struktur divisi dan struktur fungsional adalah bahwa rantai perintah dari setiap fungsi konvergen lebih rendah dalam hierarki. Dalam struktur divisi, perbedaan pendapat antara penelitian dan pengembangan, pemasaran, manufaktur, dan keuangan akan disesuaikan di tingkat divisi daripada oleh presiden. Dengan demikian, struktur divisi mendorong desentralisasi. Struktur tersebut memfokuskan kegiatan perusahaan pada kondisi pasar lokal. Keunggulan kompetitif dapat berasal dari produksi atau penjualan produk atau jasa yang disesuaikan dengan negara atau wilayah tertentu, pelayanan penggalan dana, dan menangani beberapa fungsi administratif bersama. Sementara kontrol dan pengambilan keputusan sehari-hari didesentralisasikan ke unit regional lokal. Matrik bos produk atau bos fungsional bertanggung jawab atas satu sisi matriks. Pemimpin tertinggi pengawas rantai komando produk dan fungsional yang bertanggung jawab atas seluruh matriks. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosa Rahel. Struktur fungsional adalah pengelompokan jabatan ke dalam departemen-departemen berdasarkan keahlian aktivitas kerja, dan penggunaan sumber daya yang sejenis. Struktur fungsional dapat dianggap sebagai departementalisasi oleh sumber daya organisasi, karena setiap jenis kegiatan fungsional akuntansi, sumber daya manusia, teknik, dan manufaktur mewakili sumber daya khusus untuk melakukan tugas-tugas organisasi. Struktur fungsional adalah desain vertikal yang kuat. Informasi mengalir ke atas dan ke bawah hierarki vertikal dan rantai komando. Berkumpul di puncak organisasi. Dalam struktur fungsional, orang-orang dalam suatu departemen berkomunikasi terutama dengan orang lain di departemen tempat yang sama untuk mengkoordinasikan pekerjaan dan menyelesaikan tugas atau melaksanakan keputusan hierarkis. Manajer dan karyawan kompatibel karena pelatihan dan keterampilan yang serupa. Juga dapat menyebabkan konflik yang tinggi karena membagi divisi terhadap tujuan fungsional dalam struktur domestik, atau lini produk versus tujuan negara dalam struktur global. Persaingan antara dua sisi matriks bisa menjadi sangat sulit untuk dikelola oleh dua bos karyawan. Masalah ini menyebabkan kerugian ketiga, kehilangan waktu untuk pertemuan dan diskusi yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik ini. Seringkali struktur matriks mengarah pada lebih banyak tujuan diskusi dan sudut pandang yang dibahas. Manajer mungkin menghabiskan banyak uang untuk mengkoordinasikan rapat dan tugas yang menyita waktu dari aktivitas kerja inti. Pendekatan jaringan virtual, keuntungan terbesar dari pendekatan jaringan virtual adalah fleksibilitas dan daya saing dalam skala global.
Para ahli tai lalat setuju bahwa alasan utama pemberontakan begitu sulit untuk dilawan adalah karena kumpulan kelompok-kelompok jauh yang berbagi misi tertentu tetapi bebas untuk bertindak sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Zevanya. Baik, akan saya lanjutkan. A. Gugus tugas. Gugus tugas adalah tim atau komite sementara yang dirancang untuk memecahkan masalah jangka pendek yang melibatkan beberapa departemen. Anggota gugus tugas mewakili departemen mereka dan berbagi informasi yang memungkinkan koordinasi. B. Manajer proyek. Manajer proyek adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan beberapa departemen untuk penyelesaian proyek tertentu. C. Rekayasa ulang. Kadang-kadang disebut rekayasa ulang proses bisnis adalah desain ulang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Karena fokus rekayasa ulang adalah proses daripada fungsi. Rekayasa ulang umumnya mengarah pada pergeseran dari struktur vertikal yang kuat ke struktur yang menekankan koordinasi horizontal yang lebih kuat dan fleksibilitas yang lebih besar dalam menanggapi perubahan lingkungan. D. Proses. Proses adalah sekelompok tugas dan aktivitas terkait yang terorganisir yang bekerja sama untuk mengubah input menjadi output dan menciptakan nilai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan kata ataupun sikap kami yang kurang berkenan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, atau mungkin ada yang belum jelas, dapat ditanyakan pada forum yang ada di Spada. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.